Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bocoran soal kompetisi Sains Madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2023. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa soal yang dibahas pada video kali ini bukan 100% sama dengan apa yang kalian lihat pada saat mengerjakan soal beberapa hari yang lalu pada saat tes KSM tingkat kabupaten kota. Jadi soal ini adalah soal yang dibagikan oleh teman-teman kalian melalui kolom komentar yang ada pada channel YouTube ini. Dan pada video kali ini kita telah masuk pada pembahasan bocoran soal bagian keempat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di Masjid Al-Jihad, jamaah berkurban dengan sapi dan kambing. Terdapat X sapi dan Y kambing sehingga memenuhi persamaan X tambah XY tambah Y tambah 2020 sama dengan 2023. Tentukan banyaknya maksimal orang yang berkurban. Untuk soal ini, saya menerima beberapa informasi bahwa ada juga yang memiliki soal untuk persamaan X tambah XY tambah Y tambah 2000 sama dengan 2023. Tapi secara umum caranya sama ya. Apakah di sini angkanya 2020 atau 2000. Tentu untuk menyelesaikan soal ini kita akan fokus pada persamaan yang ini, yaitu X tambah XY tambah Y tambah 2020 sama dengan 2023. Bilangan yang ada di sebelah kiri ini yaitu 2020 bisa kita pindah ruaskan sebelah kanan menjadi negatif sehingga diperoleh persamaan yang baru XY tambah X tambah Y sama dengan 3. Kemudian bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali Y tambah 1 kurang 1 sama dengan 3. Jadi idenya karena di sini ada perkalian XY, maka kita buat pemfaktoran seperti ini di mana kita meletakkan X di bagian yang pertama untuk kurung yang pertama ya, kemudian Y kita letakkan pada kurung yang kedua. Lalu karena kita ingin menghasilkan X, makanya untuk pasangan Y itu 1 agar nanti ketika kita kalikan X kali Y, XY, X kali 1 hasilnya X ya. Seperti itu kira-kira ide membuat faktornya. Lalu untuk karena di sini ditambah Y, maka di sini pasangan X yaitu tambah 1 agar nanti menghasilkan 1 kali Y adalah Y. Kemudian karena di sini menyisakan 1 kali 1 yaitu 1, maka untuk mempertahankan bentuk yang di atas kita harus kurangkan dengan 1. Sehingga 1 kali 1 itu 1, dikurang 1 itu 0. Sehingga kembali ke bentuk persamaan yang sebelumnya. Untuk mempertahankan ini ya, makanya di sini harus dikurang 1. Selanjutnya sama dengan 3. Lalu min 1 yang ada di sini bisa kita pindah ruaskan menjadi positif 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh persamaan X tambah 1 dikali dengan Y tambah 1 sama dengan 4. Perkalian yang menghasilkan 4 itu ada beberapa ya. Ada 1 kali 4, ada 2 kali 2, dan ada 4 kali 1. Sekarang kita kerjakan satu persatu dari kemungkinan faktor dari 4. Jadi faktor dari 4 yang pertama adalah perkalian 1 kali 4. Sehingga jika kita misalkan X tambah 1 sama dengan 1 dan Y tambah 1 sama dengan 4, kita peroleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 ya dan Y sama dengan 3. Kemudian selanjutnya X tambah 1 kali Y tambah 1 kita ambil perkalian 2 kali 2. Sehingga karena X tambah 1 sama dengan 2 dan Y tambah 1 sama dengan 2, maka diperoleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Selanjutnya X tambah 1 kali Y tambah 1 adalah perkalian 4 kali 1 dari faktor 4 tadi ya. Diperoleh X tambah 1 sama dengan 4 dan Y tambah 1 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Dari sini kita bisa cari penjumlahannya masing-masing, yaitu untuk yang pertama X tambah Y sama dengan 3. Lalu X tambah Y sama dengan 2. Kemudian X tambah Y sama dengan 3.
Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya maksimal orang yang berkurban. Jika kita menginginkan maksimal orang yang berkurban, maka kita harus memaksimalkan penjumlahan keduanya. Tetapi untuk kasus yang pertama dengan kasus yang ketiga itu ada hewan kurban yang hasilnya 0 ya, yaitu X sama dengan 0, dan untuk yang ketiga Y sama dengan 0. Sedangkan di soal dijelaskan bahwa jamaah berkurban dengan sapi dan kambing, bukan hanya dengan kambing saja atau dengan sapi saja, tapi dengan menggunakan sapi dan kambing. Dan nilai X dan Y yang memenuhi, yang ada sapi dan ada kambing, yaitu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, sehingga diperoleh X tambah Y sama dengan 2. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa banyak hewan kurban yang memenuhi, yaitu 1 sapi dan 1 kambing. Kemudian kita ingin mencari banyak maksimal orang yang berkurban. Nah, karena kita menginginkan maksimal orang yang berkurban, maka sapi kan biasanya bisa 1 orang ya, tapi agar maksimal orang yang berkurban, maka sapi ini bisa dikurbankan oleh satu kelompok sebanyak 7 orang. Jadi satu sapi ini dikorbankan oleh 7 orang. Kemudian langsung saja kita jumlahkan, banyak maksimal orang berkurban yaitu 7 tambah 1 karena kambing itu hanya 1 orang. Jadi banyak maksimal orang yang berkurban yaitu ada 8 orang. Jadi jawabannya adalah 8. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. TN menyatakan jumlah digit dari suatu bilangan dan SN merupakan hasil kali semua digit bilangan di mana N kurang dari 1000. Di mana N merupakan bilangan asli. Tentukan banyak bilangan N yang memenuhi SN sama dengan TN tambah 23. Nah, untuk soal ini pertama kita harus cari terlebih dahulu jumlah digit TN maksimal ya, agar kita bisa memperkirakan nilai dari TN itu sendiri. Jadi untuk digit maksimal TN itu adalah jumlah digit dari suatu bilangan. Jadi maksimalnya adalah 27 diperoleh dari 9 tambah 9 tambah 9. Karena N-nya kurang dari 1000, jadi bilangan terbesar yang mungkin dari N adalah 999. Kebetulan 999 diisi oleh digit-digit terbesar yaitu 999, sehingga jumlah maksimalnya adalah 27. Karena N bilangan asli, maka bilangan asli terkecil dari N yaitu 1. Sehingga rentang untuk TN adalah dari 1 sampai dengan 27. Kemudian karena SN sama dengan TN tambah 23, jelas dari sini kita bisa berperoleh bahwa untuk nilai SN itu sendiri kita tambahkan nilai-nilai dari TN, 1 ditambah 23, lalu 27 tambah 23. Sehingga diperoleh rentang dari SN yaitu 24 sampai dengan 50. Kemudian kita harus ketahui bahwa N bukan bilangan 1 digit. Nah, kenapa bisa kita tahu bahwa N bukan bilangan 1 digit? Karena SN, di mana SN itu adalah hasil kali semua digitnya minimal 24 ya. Kalau N bilangan 1 digit, maka hasil perkalian maksimalnya yaitu 9. Karena digit itu kan dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Jadi digit itu tunggal. Nah, tidak mungkin perkalian digit itu menghasilkan 24. Jadi N bukan bilangan 1 digit karena perkaliannya minimal 24. Selanjutnya, SN tidak akan memiliki faktor prima 2 digit. Nah, kenapa SN tidak memiliki faktor prima 2 digit? Karena SN itu kan hasil kali semua digit ya. Dan perkalian semua digit itu berarti perkalian antar digit. Dan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa digit itu tunggal. Nah, jika hasil kali ini yaitu SN memiliki faktor prima 2 digit, anggaplah misalkan 33 ya, yaitu 3 kali 11, di mana 11 itu faktor prima 2 digit.
maka 11 itu bukan digit lagi. Dia itu bilangan karena terdiri dari 2 digit. Nah, makanya Sn tidak boleh memiliki faktor prima 2 digit. Jadi dari rentang Sn dari 24 sampai 50 ada beberapa yang tidak termasuk ke dalam Sn, yaitu 26 karena memiliki faktor 13, 29 karena bilangan prima, 31 prima, 33 memiliki faktor 11, 34 memiliki faktor 17, 37 prima, 38 memiliki faktor 19, lalu 39 memiliki faktor 13, 41 prima, 43 prima, 44 memiliki faktor 11 ya, yaitu 2 digit juga. Kemudian 46 memiliki faktor 23, kemudian 47 prima. Jadi ini semua tidak termasuk ke dalam Sn. Kemudian untuk TN-nya harus lebih dari atau sama dengan 9. Jadi minimal 9 ya, karena nilai Sn 24. Jika TN kurang dari 9, maka Sn maksimal adalah 16 ya. Karena jika TN kurang dari 9, maka TN maksimal yaitu 8. Sedangkan 8 untuk perkalian 2 digit yang menghasilkan 8 itu bisa kita urai menjadi 4 kali 4 maksimal, yaitu 16. Jika kita uraikan menjadi 3 digit yang jumlahnya 8, berarti bisa kita kalikan 2 kali 2 kali 4 dan itu juga 16. Makanya TN ini harus lebih dari atau sama dengan 9. Jadi tidak boleh ada TN yang kurang dari 9. Sehingga dari sini kita bisa revisi batas bawah dari Sn yang tadinya TN lebih besar dari 9, maka Sn-nya juga harus lebih dari sama dengan 32. Dari 9 tambah 23. Jadi kita bisa hilangkan ya untuk Sn di bawah 32. Jadi Sn yang tersisa 32, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 49, 50. Jadi tersisa ada 9 Sn yang mungkin kita cari ya. Kita cari apakah memungkinkan atau tidak. Setelah kita saring dari yang tidak termasuk karena memiliki faktor prima 2 digit, lalu kita saring juga pada Sn lebih dari sama dengan 32. Tersisa 9 Sn yang mungkin. Sekarang kita uji satu persatu dari ke-9 Sn yang mungkin ini. Apakah betul-betul menghasilkan N yang diinginkan ya, sesuai dengan syarat-syarat yang kita punya sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu Sn sama dengan 32, maka Tn yang memenuhi yaitu sama dengan 9. Nah, karena Sn sama dengan 32 dan Tn sama dengan 9, maka ini tidak memenuhi nilai N, tidak ada nilai N yang memenuhi. Karena jika Tn ganjil, nah karena ini kan 9 kan ganjil ya, maka setidaknya terdapat 1 N ganjil. Jadi untuk bukan satu digit N ganjil ya. Jadi kalau misalkan jumlah dari N adalah 9, maka hasil penjumlahan yang menghasilkan 9 itu pasti salah satu dari hasil penjumlahannya pasti harus ganjil ya. Karena untuk menghasilkan ganjil yaitu harus genap tambah ganjil atau ganjil tambah ganjil. Jadi setidaknya ada satu digit N yang ganjil. Makanya hal ini kontradiksi atau tidak sesuai dengan Sn. Sn kan 32 dan seluruh faktor dari 32 yaitu genap. Jadi tidak mungkin ada satu bilangan ganjil yang dikalikan lalu menghasilkan 32. Tidak akan mungkin. Maka karena Sn seluruh faktornya genap, maka tidak mungkin ada digit ganjil. Nah, ini kontradiksi sehingga tidak ada N yang memenuhi untuk Sn sama dengan 32. Kemudian untuk Sn sama dengan 35, maka Tn yang bersesuaian yaitu 12. Nah, untuk kasus ini nilai N yang memenuhi adalah 57 dan 75. Karena untuk perkalian yang menghasilkan 35 yaitu hanya 5 kali 7 saja. Nah, karena 5 kali 7 berarti yang tersisa yang menghasilkan 12 Tn-nya yaitu 57 dan 75. Selanjutnya untuk Sn sama dengan 36, maka Tn yang bersesuaian yaitu 13,
Nah, dari sini nilai n yang memenuhi ada 5, yaitu 49, 94, 166, 616, dan 661. Jika n ini adalah 2 digit, maka perkalian 2 digit yang menghasilkan 36, yaitu 4 49 dan 94, karena harus menghasilkan jumlah digit 13. Adapun kalian memaksakan 66, maka 6 kali 6 betul 36, tapi jumlahnya 12 bukan 13, maka 66 itu tidak memenuhi. Sebagai gantinya agar 66 itu bisa memenuhi, kita ubah bentuknya dengan memasukkan satu digit, yaitu digit 1, sehingga berbentuk 166 dengan ketiga permutasinya ya, yaitu 166, 616, dan 661. Jika kita kalikan 1 kali 6 kali 6 itu betul 36, dan jika kita jumlahkan yang tadinya jika ada 2, 6 tambah 6 itu 12, kita tambahkan 1 hasilnya 13. Sehingga ada 5N yang memenuhi untuk Sn sama dengan 36. Untuk Sn sama dengan 40, maka Tn yang memenuhi adalah 17. Jadi misalkan n itu 2 digit untuk kasus ini ya. Untuk n 2 digit, maka n yang mungkin adalah 89 dan 98. Karena satu-satunya penjumlahan yang menghasilkan 17, yaitu 8 tambah 9 dan 9 tambah 8. Tapi ini kontradiksi dengan Sn sama dengan 40 karena hasil kali keduanya 72 bukan 40. Kemudian jika kita memaksakan n 3 digit, maka n yang mungkin adalah 158 dan 254 dengan beserta permutasinya ya. Kenapa harus seperti ini? Jadi karena karena Sn hasil kali dari digit-digit n yaitu 40, kemudian hasil penjumlahannya adalah ganjil, maka Sn ini harus memiliki digit ganjil. Nah, digit ganjil satu-satunya dari 40 yaitu 5 ya. Jadi 40 itu hanya habis dibagi 5, sehingga dia harus memuat 5 pada salah satu digitnya. Berarti kita bisa buat kemungkinannya yaitu 158 dan 254. Karena 5 kali 8 ya. 8 kita uraikan menjadi 18 dan 24 dengan segala permutasinya. Yaitu ini bisa kita acak menjadi 452, 425 dan seterusnya. Dan kesemuanya itu tidak memenuhi karena bertentangan dengan jumlah dari digit itu sendiri, di mana 158 berjumlah 14 dan 254 berjumlah 11. Jadi tidak memenuhi bahwa jumlahnya harus sama dengan 17. Jadi tidak ada n yang memenuhi. Selanjutnya untuk Sn sama dengan 42, maka Tn yang bersesuaian ada 19. Nah, dan n tidak mungkin bilangan 2 digit karena tidak mungkin ada 2 digit yang dijumlahkan menghasilkan 19. Paling kecil bilangannya itu 10 tambah 9. Sedangkan 10 itu bukan digit ya, yaitu bilangan 2 digit. Kemudian jika kita paksakan n 3 digit, maka n yang mungkin adalah 167 dan 237. Sebab Tn ini ganjil yaitu 19, maka harus ada faktor ganjil pada Sn. Nah, satu-satunya faktor ganjil pada 42 yaitu 7, sehingga bilangan yang mungkin dari n yang bisa kita bentuk yaitu 167 dan 237 beserta permutasinya. Nah, ini juga kontradiksi dengan Tn yang jumlahnya harus 19, di mana 167 dan permutasinya ini berjumlah 14 dan 237 berjumlah 12. Dan ini tidak memenuhi Tn sehingga tidak ada n yang memenuhi. Selanjutnya untuk Sn sama dengan 45, jelas tidak ada n 2 digit yang mungkin, dan jika n 3 digit maka n yang mungkin adalah 159 dan 335. Sebab di sini kan 45 itu hasil perkalian dari 5 kali 9 ya, 5 kali 9. Makanya kita bisa ubah menjadi 159. Lalu jika kita ingin menguraikan 9-nya, maka kita bisa bentuk menjadi 335. Meskipun demikian, sama seperti sebelumnya tidak ada yang memenuhi jumlah Tn 22 karena untuk 159 jumlahnya 15 dan 335 jumlahnya 11. Jadi tidak ada n yang memenuhi untuk Sn sama dengan 45. Untuk Sn sama dengan 48,
maka Tn yang bersesuaian 25 ini juga tidak mungkin, karena jika Tn 25 maka yang mungkin untuk N yaitu 997 dan 988, karena jumlahnya harus 25 ya, 997 dan 988. Tetapi lagi-lagi Sn yang tidak memenuhi karena hasil perkaliannya bukan 48. Justru ini terlalu besar ya untuk hasil kali yang menghasilkan 48. Kemudian untuk Sn sama dengan 49, Tn yang bersesuaian 26, ini juga tidak memenuhi karena jika jumlahnya 26 maka bilangan satu-satunya yang mungkin yaitu 998 dengan segala permutasinya, dan ini bertentangan dengan hasil kali yang seharusnya 49. Begitu pula untuk Sn 50 dan Tn sama dengan 27, satu-satunya N yang mungkin adalah 999, tetapi tidak memenuhi Sn sama dengan 50. Sehingga kita sudah uji coba untuk keseluruhan Sn, sehingga kita simpulkan nilai N yang memenuhi adalah 57 dan 75 untuk Sn sama dengan 35, lalu 49, 94, 166, 616, dan 661 untuk Sn sama dengan 36. Jadi dari sini banyak nilai N yang memenuhi adalah 7. Demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada kritik, saran, koreksi maupun pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.